Enak. Bagus seandainya ini ya. Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terus kita rayakan anugerah kehidupan. Pagi ini ada dua rencana saya. Ini saya dalam perjalanan membeli tanaman bougainville. Saya baru seneng bougainville. Saya sudah pesan dan sudah saya bayar karena kemarin naik sepeda lalu saya tinggal tanaman itu. Mudah-mudahan ini buka sehingga aku bisa mengambilnya dengan mobil ini. Saya ingin menggantinya dari polybag ke menjadi tanaman di pot yang agak besar supaya merawatnya mudah. Ini yang pertama. Yang kedua, saya habis itu mau potong rambut. Rambut saya itu sudah cukup panjang walaupun lemes dan tipis. Tapi itu tetap perlu dirapikan dan saya mau merapikannya dengan potong rambut. Saya nanti mau milih potong 012. Apa sih 012? Ini tipis habis, sini 1 cm dan atas hanya 2 cm. Jadi cukup lontos. Biar kelihatan seger lah. Itu sekarang saya menuju ke kebun bunga bougainville di area dekat Wonogiri, pinggir kota persis, jadi tidak jauh. Dan saya lihat harganya murah, jadi saya mau ambil di sana. Yuk kita ikuti. Anda jaga kesehatan ya. Saya juga belum olahraga hari ini. Nanti mungkin siang saya akan sepedaan jam-jam 11. Keren ya. Atau berkebun. Mungkin saya akan berkebun. Belanja pot dulu dan media. Saya sudah sampai di ini, kebun bougainville kecil ini. Tinggal pilih mana yang kita mau, kemudian kita bisa mengambilnya. Nih, itu ibunya yang jualan. Nggih, Bu. Tur nuwun nggih. Ini tanaman yang aku beli. Banyak, menyenangkan sekali. Oh, warnanya ngejreng di sini. Saudari-saudara, do as if. Do as if. Lakukan seolah-olah. Saya senang dengan kata ini dan sudah menggema kurang lebih 30 tahun lebih, 35 tahun. Do as if. Itu adalah yang dikatakan oleh almarhum Romo Anton Bakker, orang Belanda, dosen saya di Jogja, ketika saya sharing tentang pengalaman iman. Dan hari ini itu menggema lagi karena firman Tuhan hari ini yang diambil dari Lukas bab 8 berbunyi demikian. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Apa arti do as if? Apa yang dimaksud? Apakah itu kemunafikan? Jadi begini, konteksnya adalah saya bercerita pada Romo Anton Bakker tentang situasi hidup spiritual saya. Sedang tidak mood, males, kalau ikut misa, ini waktu frater loh ya, waktu frater. Kalau aku ikut misa mesti ngantuk, lupa akan firman Tuhan, semua hanya berjalan apa adanya. Ibadat pagi, ibadat sore saya lakukan dengan terpaksa karena kewajiban, dan doa-doa pribadi terasa kering. Sehingga saya ingin menarik kesimpulan, kayaknya tidak di sini deh panggilan saya. Atau, daripada misa ngantuk, aku nggak misa. Daripada rosario dan aku ketiduran, mending aku tidak rosario. Dan Romo Bakker, bentar ada telepon dari Romo Dani. Halo Romo. Halo. Iso, neng di.
Ya ya di WA nganu nih kon Sherlock lalu jam berapa ya. Oh ya udah aku mandi dulu mandi seberapa jam lalu kita berangkat bareng. Jam 12 boleh ya. Ada apa-apa? Iso no. Ya. Oke. Ya nganu kon Sherlock bae karo aku. Kecuali nek wongi nunggu lho ya. Oh, Paru Mboko aku ngerti anu Sherlocknya aku ngerti kalau di sekitar sana mung omahe sing ora ngerti. Kapele aku ngerti. Ya. Oke, jam 12 siap ya. Yuk, yuk. Sorry, ada orang mati yang harus diberkati dan saya akan segera ke sana mandi dulu karena baru saya potong rambut. Kembali ke 2SF. Banyak di dalam Injil perumpamaan tentang ladang dan gandum, ladang dan anggur, ladang dan pohon ara, ladang dan benih, dan seterusnya. Nah, saya kembali ke konteks 2SF. Ketika saya mengalami yang namanya disolasi, yaitu kekeringan dalam relasi dengan Tuhan, lawannya konsolasi, penghiburan, senang, berdoa, dan merasa dikabulkan, dan Tuhan sungguh hadir dalam hidup. Ketika saya mengalami disolasi kekeringan rohani, kemudian saya malas untuk melakukan pembiasaan rohani yang baik, seperti misa, rosario, ibadat, doa pribadi, dan seterusnya, Romo Bakar mengatakan, do as if. Dengan kata lain, lakukanlah kebiasaan-kebiasaan baik seolah-olah kamu tidak sedang ada masalah dengan kekeringan. Saya kaget, berarti aku munafik dong. Berarti aku tidak layak dong merayakan semuanya itu. Dan Romo Bakar mengumpamakan tentang ladang dan benih. Kita itu kan hanya peladang yang lumrahe sewajarnya kita mempersiapkan ladang untuk ditanami benih yang kemudian tumbuh. Maka kita harus menjaga ladang itu dengan mencangkul, dengan memupuk, dengan membalik tanah sehingga siap setiap saat bagi benih yang ditanamkan Tuhan atau bagi kehadiran Tuhan kapanpun untuk hidup saya sehingga relasi saya menjadi baik dengan Tuhan. Dan bahwa Tuhan itu datang dan menaburkan benih atau tidak sehingga kita kering tanpa makna hidup, itu kan hak Tuhan. Bener loh ini ya. Romo Bakar seorang filsuf dan ini masuk dalam pikiran saya. Oh bener ya. Do as if. Sampai ketika kita siap, mungkin suatu saat Tuhan menumbuhkan benih sehingga kita segar lagi. Bertumbuh benih itu, firman Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu saya rasakan dan Tuhan mendengarkan saya, doa saya mengabulkannya dan seterusnya. Tetapi yang pokok adalah do as if ketika bahkan kita mengalami krisis dalam kehidupan. Ini bisa diterapkan dalam banyak hal. Anda punya pasangan hidup. Kadang-kadang Anda jemu. Do as if. Lakukanlah pembiasaan-pembiasaan yang baik, yang biasa Anda lakukan ketika tidak krisis, ketika sedang mesra, ketika sedang dalam relasi yang sangat hangat dan merindukan. Do as if. Tentang apapun, do as if, tetapi dengan terbuka bahwa dan berdoa bahwa Tuhan akan hadir dan mengubah disolasi kekeringan hidup kita menjadi segar. Kenapa bisa menjadi segar? Karena dari pihak kita sendiri kita menyiapkan lahan yang subur untuk tumbuhnya firman Tuhan atau kehadiran Tuhan dalam hidup. Mudah-mudahan jelas dan Anda bisa mempraktekkan dalam hidup Anda masing-masing, dalam konteks Anda masing-masing yang berbeda dengan saya. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dulur, lihat tampilanku udah beda loh. Aku sudah potong rambut dan puas. Nih, rapi banget loh. Tukang fotonya dan seneng ngobrol ya. Dan ini tadi saya potong antri rame. Berapa biaya potong di Wonogiri? Potong biasa tadi 10.000. Murah sekali. Dan sudah tambah ganteng. Oke ya. Ciao. Bougainville sudah aku turunin dari mobil. Dan beginilah Bougainville itu. Cantik-cantik banget nih. Nih.
Ini yang aku beli tadi barusan. Oh, keriting-keriting warna-warni. Ini merahnya sangat luar biasa, memplak. Nanti kita kemudian kasih dengan putih sehingga merah putih. Oh, keren. Thanks God.